Berjumpa lagi di channel Tekno Matkim. Pada kesempatan ini, Miss Rade akan mereview tentang materi tata nama senyawa anorganik. Nah, jadi sebelum kita lanjut pembahasan berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, langsung saja kita mengingat kembali mengenai tata nama senyawa anorganik ya. Nah, senyawa kimia itu dibagi menjadi dua. Ada senyawa anorganik, ada yang merupakan senyawa organik. Nah, jadi apa yang membedakan senyawa anorganik dan organik itu berdasarkan dari penyusun atomnya. Kalau anorganik berarti dari bebatuan. Kalau organik cenderung dari pembentukannya dari atau diperolehnya dari makhluk hidup seperti itu. Nah, yang kita fokuskan dalam review materi ini adalah tata nama senyawa kimia yang anorganik. Nah, tata nama senyawa kimia anorganik ini itu dibagi lagi cara penamaannya. Jadi cara penamaan yang akan kita pelajari adalah cara penamaan secara IUPAC ya. Nah, jadi tata nama senyawa anorganik itu berdasarkan dari jenis ikatannya. Ada yang berupa biner kovalen, biner ionik, dan poliatom. Jadi yang akan Miss fokuskan untuk review kita hari ini adalah tata nama untuk biner ionik dan poliatom seperti itu. Nah, senyawa biner ionik, kalau kita lihat dari jenis ikatannya, itu ikatan ionik. Sebelumnya di semester 1 kelas 10 kita sudah mempelajari senyawa ionik itu adalah senyawa yang tersusun atas unsur logam dan non logam. Unsur logam itu kecenderungannya akan membentuk ion positif yang disebut sebagai kation, dan non logam sebagai anion atau ion negatif. Nah, bagaimana kita tahu unsur tersebut bersifat logam, unsur tersebut bersifat non-logam? Itu kalian bisa perhatikan dalam tabel periodik. Nah, kalau logamnya berasal dari golongan 1A, 2A, 3A, maka unsur tersebut bersifat logam kecuali H dan boron ya. Kemudian untuk unsur-unsur golongan B itu semuanya merupakan unsur yang bersifat logam ya. Jadi sekali lagi Miss ingatkan, apa itu kation, apa itu anion. Kation adalah ion yang bermuatan positif, sementara anion adalah ion yang bermuatan negatif. Nah, untuk bisa memberikan nama senyawa ionik biner, kalian harus hafal. Jadi kalau yang muatannya +1 itu ion apa saja, lambangnya seperti apa. Untuk +2, +3, +4 namanya apa, lambangnya apa, serta muatannya ya. Nah, namanya kita belajar senyawa biner ionik. Biner itu merupakan istilah dari suatu senyawa yang tersusun atas dua jenis atom. Karena senyawanya tersusun dari dua jenis atom, maka ion-ionnya terdiri dari ion monoatomik namanya. Jadi seperti apa ion monoatomik? Jadi ionnya tersusun atas satu atom. Misalnya litium, berarti ionnya Li+, itu namanya ion monoatomik, hanya satu jenis atom saja. Oke. Natrium, lambangnya Na+, kalium K+, dan seterusnya. Kalian bisa perhatikan pada video ini sudah lengkap pemberian nama, lambang, dan ionnya. Silahkan diperhatikan secara seksama. Nah, di sini kalian kalau perhatikan ada penamaan yang menggunakan angka Romawi, ada yang tidak menggunakan angka Romawi. Kapan kita menggunakan angka Romawi, kapan tidak? Jadi itu berdasarkan dari letak unsur tersebut. Nah, pada umumnya unsur yang terletak pada golongan A itu biloxnya atau muatannya hanya 1, maka dalam penamaan tidak perlu diberi bantuan angka Romawi. Sementara golongan yang berasal dari golongan B itu biloxnya atau muatannya bervariasi.
Karena bervariasi, maka dalam penamaannya harus diberi bantuan angka Romawi, di mana angka Romawi tersebut menyatakan muatan dari logam itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah kalian pahami dan cermati, kita lanjut ke nama-nama dari anion. Jadi ini juga anion monoatomik karena tersusun dari satu jenis atom. Jadi atom-atom ini berasal dari golongan 5A sampai 7A. Ya. Kalau yang ada dalam tabel ini dari golongan 5A sampai 7A. N itu namanya nitrida, N3- nitrida. Jadi ion nitrida. O2- ion oksida dan seterusnya. Jadi ini yang sering muncul ya. Kemudian kalau sudah dicermati dan dipahami, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, aturan penamaan senyawa biner ionik. Yang pertama, untuk penamaan, tentukan nama logamnya terlebih dahulu atau ion positifnya. Kemudian tentukan nama non-logamnya atau ion negatif. Setelah itu kita gabungkan namanya. Nah, penamaannya ini kalau senyawa biner ionik, jadi penamaannya diakhiri akhiran ida. Makanya pada anion atau ion negatif pasti namanya diakhiri akhiran ida. Itu untuk yang anion monoatomik. Nah, misalnya di sini ada MgCl2. Mg itu lambang dari apa? Kita ingat lagi. Pada tabel ini Mg itu adalah magnesium. Ya, yang muatannya +2. Berarti Mg adalah magnesium, Cl adalah ion Cl-. Cl itu adalah klorida, maka digabung menjadi magnesium klorida. Gitu ya. Terus kalau misalnya kebalikannya sekarang, diberikan namanya, kemudian diminta rumus kimianya itu bagaimana? Nah, jadi caranya seperti ini ya. Kalian bisa perhatikan sekarang cara penamaannya, pemberian rumus kimianya. Oke. Nah, magnesium tadi kan, magnesium itu lambangnya adalah Mg, dimana Mg itu tadi muatannya berapa? Mg itu muatannya 2+, sehingga menjadi Mg2+. Kemudian klorida itu tadi lambangnya apa? Klorida itu tadi lambangnya Cl, dimana muatan Cl di sini adalah -1, berarti kita isi -1. Nah, kalau sudah buat ionisasinya, jadi kalau dalam penamaan kita cek dulu ion-ionnya itu muatannya berapa, kita tuliskan, kemudian kita perhatikan dalam senyawa kimia ion-ion harus setara, jadi jumlah positif muatannya harus sama dengan yang negatif. Di sini Mg-nya 2+, sedangkan Cl-nya baru 1-, berarti di sini Cl-nya harus dikali berapa? Biar sama, berarti Cl-nya harus dikali 2. Jadi angka yang diubah adalah angka di depan, bukan di atasnya. Sini kita isi 2 di depannya. Di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya baru kita bisa membuat namanya. Nah, kita lihat angka di depan. Jadi kalau tidak ada angka di depannya, berarti jumlah Mg-nya di sini 1. Kalau di sini berarti Cl-nya jumlahnya 2. Sehingga dalam perumusan angka yang di depan bawa ke belakang, sehingga menjadi rumus kimianya adalah Mg jumlah Cl-nya ada 2, berarti MgCl2. Jadi angkanya dibawa ke belakang dan ditulis kecil di bawah ya. Jadi rumus kimianya MgCl2. K itu namanya diberikan, diminta rumus kimianya. Jadi caranya seperti itu ya. Itu untuk aturan penamaan senyawa biner ionik. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan untuk penamaan senyawa biner, masih di senyawa biner ionik, itu ketika logam penyusunnya berasal dari golongan B. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kalau dia golongan B, kita harus memberikan angka Romawi pada nama logam tersebut. Angka Romawi ini menyatakan muatan dari logam itu sendiri. Ya.
Di sini contohnya FeO. Nah, bagaimana kita tahu berapa muatannya Fe? Itu sudah kalian pelajari di penentuan Bilox pada bab sebelumnya. Itu sudah ada, kalian lihat di video tentang reaksi redox, itu sudah ada jelas penentuan Biloxnya. Jadi kalau kalian ingat, O itu Biloxnya adalah min 2. Berarti di sini karena FeO senyawa netral biar sama dengan 0, berarti Fe-nya harus berapa? Plus 2. Jadi kalau diionisasi menjadi Fe2 plus O2 min. Sehingga penamaannya Fe adalah besi. Berarti namanya besi 2, Fe diberi angka Romawi 2 karena Biloxnya plus 2. Besi 2 oksida seperti itu. Selanjutnya Fe2O3, penentuannya sama. O Biloxnya min 2, min 2 dikali 3 min 6 biar sama dengan 0, berarti Fe-nya plus 6. Nah, plus 6 itu untuk 2 atom Fe, berarti satu atom Fe berapa? Plus 6 dibagi 2, yaitu plus 3, sehingga diperoleh Bilox Fe-nya plus 3. Berarti di sini penulisan nama senyawa dari Fe2O3 adalah besi 3 oksida. Atau cara simpelnya bisa kalian kali silangkan jumlah Fe dan O di sini dijadikan muatan dari atom lawannya, itu bisa dengan cara seperti itu. Jadi di sini pada Fe2O3 Fe-nya 2. 2-nya dibawa ke atasnya atom O. Sementara O-nya di sini jumlahnya 3. Jumlahnya O dibawa ke atasnya Fe sehingga diperoleh Fe-nya 3 plus O-nya 2 min. Itu bisa seperti itu ya untuk mengetahui muatan dari logam golongan transisi, karena penamaannya harus menggunakan angka Romawi, menyatakan di mana angka Romawi tersebut menyatakan muatan logam itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke senyawa poliatom. Kalau kita perhatikan dari namanya poliatom berarti tersusun dari lebih dari 2 jenis atom ya. Nah, itu senyawa poliatom. Nah, jadi senyawa poliatom ini bisa terdiri dari kation dan anion yang salah satunya atau keduanya merupakan ion poliatom. Kalau tadi ion monoatomik, jenis atomnya kan masing-masing 1. Nah, sekarang kalau poliatom, muatan plus bisa jumlah atomnya 2, muatan min bisa jumlah atomnya atau jenis atomnya 2 ya. Adapun aturan penamaannya, tentukan nama kation, tentukan nama anion, kemudian digabungkan. Sama seperti senyawa biner. Bedanya, kalau senyawa biner ionik diakhiri akhiran ida. Tapi kalau senyawa poliatom berdasarkan nama ion itu sendiri. Kemudian, ini adalah tabel yang merupakan lambang dan nama dari ion poliatom. Jadi ion poliatom yang positif itu hanya satu, yaitu NH4+ yang namanya amonium. Kemudian sisanya adalah ion negatif yang poliatomik. Ya, ini semua harus dihafalkan penamaannya. Tidak ada cara khusus bagaimana cara untuk mengetahui lambang dan nama dari ion-ion tersebut, ini harus dihafal. Oke. Sebagai contoh di sini ada Na2SO3. Jadi penamaannya bagaimana? Na. Na itu berasal dari ion monoatomik Na+. Berarti namanya tadi apa? Natrium. SO3 itu poliatomik. Nah, jadi kalau poliatomik SO3 namanya apa? Kalian cari di sini. SO3 itu adalah kalau SO4 2- sulfat. Jadi kalau SO3 2- namanya sulfit. Jadi namanya natrium sulfit seperti itu ya. Intinya kalau udah penamaan senyawa pasti terdiri dari atas 2 jenis ion, ion positif dan ion negatif. Nah, kalau poliatom kalian tinggal bagi 2, yang mana yang poliatom, yang mana yang monoatomik. Bagaimana kita tahu? Satu-satunya cara kalian harus hafalkan ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari penulisan anion poliatom yang diberi tanda kurung. Bagaimana contoh penulisannya? Misalnya, kita ingin membuat rumus kimia kalsium hidroksida ya. Kalsium hidroksida, kalsium itu lambang dari atom Ca. Jadi kalau kita buat ionnya,
dia merupakan ion Ca2+, ya. Hidroksida, kita sudah hafalin. Jadi kalian sudah cermati di sini ion-ion poliatomik. Hidroksida itu lambang dari ohamin, ion ohamin. Kita tulis ohamin. Nah, di sini dalam senyawa muatan negatif, muatan positif itu harus setara. Nanti kita cek. Di sini Ca-nya 2+. Di sini ohaminnya -1. Berarti siapa yang harus dikalikan? Berarti ohaminnya harus dikali 2. Maka dalam rumus kimia Ca-nya di sini 1, ini dikali 2. Ya, kita isi aja biar kalian paham. Nah, di sana sudah berisi jumlah ohaminnya 2, maka dalam buat rumus kimia Ca-nya 1, tulis 1, ohaminnya ada 2, tulis di bawahnya 2. Jika ion poliatomiknya lebih dari 1, dalam penulisan harus diberi tanda kurung. Ya, seperti itu aturannya. Jadi tanda kurung ini menyatakan bahwa yang jumlahnya 2 itu adalah O dan H. Itu yang dikali 2, seperti itu. Jadi nanti dalam penulisannya angka 1 ini tidak perlu ditulis. Jadi langsung CaOH 2 kali, seperti itu, ya. Kemudian langsung aja kita latihan-latihan soal sedikit. Membuktikan nama senyawa udara hasil pemanasan. Jadi kalau kita ingin membuktikan hasil respirasi itu benarkah CO2 yang dihasilkan, itu cara eksperimennya adalah meniupkan air kapur pada suatu wadah. Jadi suatu wadah berisi air kapur yang jernih, kemudian diisi pipet, kita tiupkan. Jadi yang kita tiupkan itu kalau respirasi kan hasilnya CO2. Jadi kalau memang benar hasil pernapasan kita mengandung CO2, maka wadah yang berisi air kapur yang mulanya jernih akan berubah menjadi keruh. Keruh itu kenapa dia keruh? Karena sudah terjadi reaksi kimia di mana dihasilkan endapan CaCO3 dan berupa H2O air. Jadi terbentuknya CaCO3 inilah yang mengindikasikan bahwa benar manusia bernapas menghasilkan CO2, seperti itu, ya. Kemudian kita langsung aja ke soal yang ini. Melengkapi tabel. Jadi kita pilih tabel di sini sudah diberikan kation, anion, rumus molekul dan nama kimianya. Dipilih yang mana yang paling tepat. Ya. Yang pertama, K plus SO4 2-min. K itu kalium. Kalium itu benar, golongan 1, ionnya K plus. SO4 itu benar, SO4 2-min. Jadi rumus molekulnya ini bisa cara cepatnya kalian gunakan kali silang. Jadi plus itu artinya angkanya 1. 2-min berarti 2, tinggal dikali silang. Angka 1 plus dari K dibawa ke belakang SO4, angka 2 dari SO4 dibawa ke belakangnya K, sehingga rumus kimianya K2SO4 yang namanya kalium sulfat. Jadi 1 itu sudah benar. Kemudian yang nomor 2, Al3 plus OH-, rumus molekulnya Al3OH 2 kali. Apakah benar? Kita cek. Al3 plus berarti 3-nya dibawa ke belakangnya OH. Harusnya OH-nya di sini 3. Di sini OH-nya -1, berarti 1 dibawa ke belakangnya Al, dan sementara di sini harusnya Al-nya 1 jumlahnya, sehingga rumus kimia seharusnya adalah AlOH 3 kali. Ya, berarti nomor 2 sudah salah. Kita cek di option. 1 itu sama siapa aja pasangannya, sebenarnya seperti itu ya. Cara cepat untuk menjawab soal seperti ini. Berarti antara 3, 4, dan 5. Kita cek sekarang yang nomor 3. Mg 2 plus benar. Mg itu muatannya 2 plus. NO3 min. Ini juga benar, muatan NO3 itu min. Nah, sekarang kalau dibuat rumus kimianya tinggal dikali silang. Berarti angka 2 pada muatan Mg 2 plus dibawa ke belakangnya NO3. Berarti seharusnya di sini NO3 dalam rumus kimia ini adalah 2 kali. NO3-nya ada 2, tapi di sini tidak. Berarti nomor 3 sudah salah. Nah, berarti
kita udah dapat jawabannya adalah 1, 4, dan 5. Fe3 plus Cl min, 3 nya dibawa ke belakangnya Cl, benar. Cl nya 1 dibawa ke belakangnya Fe, benar. Fe3 plus besi 3 klorida, namanya juga benar. Kemudian Ba2 plus PO4 3 min, kita kali silang juga, berarti Ba3, kemudian 2 nya dibawa ke belakangnya PO4, jangan lupa di dalam kurung karena ion poliatomik, sehingga rumus kimianya Ba3 PO4 2 kali, barium fosfat, jadi benar. Jadi jawabannya adalah B. Nah, selanjutnya untuk mendalami lagi materi kita tentang tata nama, mari kita belajar mengisi tabel yang kosong ini ya. Nah, di sini anionnya, di sini ada tabel anion kation. Kation itu yang positif, anion yang negatif. Di sini kation yang diberikan adalah K+. Nah, anionnya ada NO3-, SO4-2-, kemudian di sini masih kosong. Nah, kita lengkapi yang kosong itu ya. Untuk kita mulai dari sini, berarti rumus kimianya apa? K plus NO3-. K muatannya plus 1, NO3- juga muatannya plus 1, berarti langsung saja rumus kimianya KNO3, seperti itu. Kemudian di sebelahnya muatan K plus 1, muatan SO4 2-, kita kali silang. Karena ini 1 K nya, berarti SO4 nanti di belakangnya ada jumlahnya ada 1 ya. Kita isi aja SO4 nya 1. Kemudian SO4 muatannya 2-, kita bawa ke belakangnya K, berarti di sini menjadi rumus kimianya K2SO4, seperti itu. Selanjutnya, kalau kita mau ke tabel sebelahnya, mau mengisi yang ini, kita harus lihat di bawahnya. Di sini sudah ada namanya kalium asetat. Nah, kita orek-orek. Kalium itu tadi muatannya apa? K+. Kalium itu adalah K+. Kemudian asetat itu apa? Nah, seperti itu. Kita cek ya bersama-sama. Jadi asetat itu kalau kita lihat di tabel ini, itu ionnya adalah C2H3O2-, atau juga bisa disebut CH3COOH, sama aja ya. Jadi kalian mau pakai C2H3O2- boleh, CH3COO- juga boleh. Jadi kecenderungannya yang sering digunakan sebenarnya itu adalah CH3COO-. Nah, kalau kita lebarkan tabelnya sedikit, jadi kalau kita orek-orek, sini kan K-nya plus 1, CH3COO-nya min 1 ya kan, berarti di atas itu kita udah bisa isi bahwa ion yang diminta adalah CH3COO-. Nah, berarti K plus CH3COO-, rumus kimianya adalah, harusnya kan KCH KCH3COO. Nah, namun kalau dia ada senyawa organik di dalam suatu rumus kimia, ini disebut garam sebenarnya. Kecenderungannya kalau seperti ini, biasanya yang di depan itu adalah CH3. Tapi kalau kalian buat seperti ini juga tidak apa, tapi kecenderungan yang sering terjadi pada soal-soal yang sering muncul, rumus kimianya adalah CH3COOH, seperti itu. Yang di depan adalah ion negatifnya, itu
khusus untuk senyawa garam yang mengandung ion asetat ya. Kemudian tinggal memberi nama senyawa. K itu kalium, NO3 itu nitrat, berarti ini namanya kalium nitrat. Sementara K2SO4, K itu kalium, SO4 itu sulfat, berarti ini namanya kalium sulfat. Itulah dia tata cara pemberian nama senyawa ion biner dan poliatomik untuk senyawa anorganik. Semoga kalian paham. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.